Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur-sedulurku semua atau saudara-saudaraku yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, karena dalam saat ini masih banyak bencana-bencana yang keluar, termasuk gunung erupsi, banjir di mana-mana. Semoga yang berada di lokasi yang jauh di sana, semoga selalu dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kali ini kami akan sedikit membahas tentang erupsinya Gunung Semeru. Kemungkinan ini kalau pendapat saya, versi dari saya sendiri, dan apabila dalam pembahasan tersebut ada sesuatu kesalahan atau kebatasan dari pengetahuan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penyimak maupun subscriber saya. Dan sebelumnya jangan lupa ya, subscribe agar video kami dapat melanjutkan untuk obrolan-obrolan yang lainnya. Saudara-saudaraku semua, kalau dalam pendapat saya, Gunung Semeru itu erupsi, artinya itu akan ada tanda-tandanya sang kesatria Beningit sudah hampir muncul. Walaupun sampai hari ini tak ada seorang pun yang tahu di mana itu beliau dan kapan itu akan munculnya. Akan tetapi kalau kita pelajari dari versi Serat Jangka Jayabaya yang dulu saya pernah buat videonya di tahun yang lalu, bahwa kesatria Beningit itu akan muncul atau lahir, yang disebut lahir itu bisa lahir ke atas dunia karena banyak versi terjemahnya. Kalau menurut saya, yang namanya Gunung Semeru itu kalau di buku IPA zaman purbakala dulu, kalau sekarang saya tidak tahu, itu artinya itu sentral semua gunung. Nah, yang artinya sentral semua gunung itu berarti kan mewakili dari 7 gunung yang katanya konon akan meletus bersamaan di saat sang kesatria Beningit itu akan muncul. Ini saya cuman hanya sedikit membaca ini kalau versi dalam bahasa Sangsakerta. Kalau bahasa diterapkan di dalam diri manusia, Semeru itu ingin menjadi pusat perhatian dan bisa juga diartikan pemimpin tulus, semangat, mudah jatuh cinta. Ini kalau diambil dari versi manusia. Tidak mencerminkan kualitas pribadinya, membantu seseorang lebih percaya diri, agar orang lain itu lebih percaya diri, yang saya maksud. Itu kalau di dalam bahasa Sangsakerta kita. Nah, kalau untuk bahasa Jepang itu bisa dimaknai untuk menyerang, untuk menyalahkan, untuk menghukum, untuk mengkritik. Itu kalau dalam bahasa Jepang. Karena saya sendiri dulu itu pernah
kerja di kapal, saya pernah jadi seorang pelaut. Yang saya ikuti itu kapal mereknya itu Maimaru. Maimaru itu sama saja Semeru. Itu arti katanya seperti itu. Jadi barangkali dalam tafsiran tersebut itu ada kesalahan. Ya, tentunya saya pribadi mohon maaf kepada semua pemirsa atau yang bersubscribe kepada saya. Jadi kalau menurut dalam diri saya ini sudah jelas tandanya akan kemunculan sang kesatria yang telah dinanti oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan erupsinya Gunung Semeru tersebut sudah untuk penutupan, untuk mewakili kepada semua gunung yang telah tertulis di dalam serat Jangka Jayabaya. Saya sendiri yang rumahnya di lereng Gunung Slamet, mudah-mudahan Gunung Slamet itu selalu selamat, tidak pernah meletus, mudah-mudahan saja. Karena sebuah ucapan itu adalah doa. Doa yang telah kita tidak sadari. Karena setiap manusia pada intinya bukan hanya diri pribadi, juga kepada semua orang. Dalam waktu 1 hari 1 malam, dalam waktu 24 jam itu, ada satu ucapan yang telah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kebetulan kita itu sedang berucap yang tidak bagus, tentunya itu akan lahirnya hal yang tidak bagus tersebut. Tapi kalau jatuhnya pas kita itu sedang berucap hal-hal yang baik, suatu contoh di jam sekarang jam 3:30 pagi saya berucap mudah-mudahan Gunung Slamet itu selalu selamat, tidak pernah meletus lagi, karena di tapis miringnya itu tanahnya masih subur. Tentunya di balik bencana ini Allah itu Maha tahu. Tentunya itu di balik bencana ini akan ada sesuatu kebaikan untuk kepada hamba-hambanya. Itu menurut versi saya, batas pengetahuan saya. Bukan berarti saya itu sok tahu, tapi saya hanya sedikit menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan saya. Barangkali itu bermanfaat, barangkali menjadi doa yang baik. Semoga saja semua bencana yang di muka bumi ini disudahi, cukup sampai di sini. Semoga saja dalam ucapan saya itu didengarkan oleh Yang Maha Kuasa dan dikabulkan, karena manusia itu cuman hanya bisa berusaha dan hanya bisa meminta. Adapun dikabulkan atau tidaknya itu hak milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, temanku semua yang berada di jauh di sana. Baru kali ini saya minta seperti itu, mudah-mudahan dikabulkan. Kebetulan saya ini lagi ngomong-ngomong di dapur saja supaya dekat dengan teh atau kopinya. Karena kalau kita itu habis ngomong itu rasanya serak, jadi kepingin minum. Jadi cukup sampai di sini dulu teman-teman dan sahabat-sahabatku dan saudaraku semua. Dan apabila saya itu dalam kata-katanya itu kurang berkenan di dalam hati panjenengan semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga saja menyimak sampai selesai agar tidak salah paham dalam cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.